Dulu, In progress. alright, kita lanjutkan materi listening kita. Jadi hari ini kita kenalan dengan listening yang bagian kedua ya, yaitu listening part B. Jadi di listening kemarin kita sampaikan kalau teman-teman akan diberi soal 50 totalnya ya, yang dibagi ke dalam 3 part. Satu part A namanya short conversations yang kemarin kita pelajari dan kita berlatih juga ya teman-teman. Kemudian part B juga yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations atau dialog panjang. Dan part C yang besok kita akan pelajari atau nama lainnya adalah long talks atau pembicaraan panjang seperti itu. Nah, setiap soal nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik ya maksimal untuk menemukan jawaban di antara pilihan A, B, C, D. Dan kalau teman-teman belum menemukan jawaban di dalam 12 detik tersebut, maka audionya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya dan tidak ada playback ya, teman-teman nggak bisa kita replay nggak bisa. Jadi otomatis audionya seperti itu. Nah, hari ini kita kenalan dengan part B. Nah, di part B nanti mulainya nomor 31, teman-teman. Ya, dan di part B nanti hanya ada ada dua percakapan. Oke, jadi hanya ada dua audio, gitu ya. Nah, di setiap audio nanti teman-teman akan mendengarkan percakapan antara dua orang, si A dan si B, cewek cowok juga ya, teman-teman. Nah, kemudian nanti alurnya adalah si A ngomong apa, kemudian si B menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi sampai percakapan mereka selesai, ya. Nah, nanti teman-teman fokus pada topik dan coverage. Jadi di sebelum teman-teman mendengarkan atau nanti kan disebutkan teman-teman. Misalkan questions number berapa sampai number berapa, seperti itu ya. Nah, itu biasanya diselipkan tentang apa. Nah, tentang apanya itu penting untuk teman-teman pahami. Kenapa? Karena nanti vocabnya itu akan nyambung dengan topik yang sudah dikasih bocoran di awal. Walaupun kadang juga nggak dikasih tahu bocoran topiknya ya, teman-teman. Jadi kadang cuma langsung dengarkan percakapan antara misalnya dua mahasiswa, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian coverage itu ya sama kayak bidang apa, kalau nggak gitu tentang apa yang pengen mereka akan bahas, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman fokus apa namanya? eee, fokus lebih pada alur ya, jangan sampai terhenti jika teman-teman menemukan kata yang sulit. Nah, ini kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh kita yang misalkan jarang sekali bertemu soal seperti ini ya. Jadi kadang ketika kita menemukan kata yang sulit dan nggak tahu artinya, kita biasanya terlalu memikirkan kata tersebut. Akhirnya kita kelewatan beberapa part dari percakapan tadi. Nah, itu jangan sampai teman-teman. Jadi kalau ada kata yang teman-teman nggak tahu artinya, tinggalin aja. Karena kata yang nggak tahu artinya itu nanti biasanya bisa kita tebak dengan cocokologi, teman-teman. Jadi dari seluruh alur pembicaraan nanti, oh ternyata itu tadi yang saya nggak tahu artinya, kemungkinan artinya itu. Jadi lebih baik dengan cara itu daripada gara-gara satu yang teman-teman nggak tahu artinya, teman-teman ketinggalan sisa ceritanya. Gitu ya. Jadi lebih fokus pada alur ceritanya daripada kalau teman-teman menemukan kata yang sulit. Oke? Nah, kemudian teman-teman juga harus fokus pada detail atau 5W1H tentang apa, kapan, di mana, siapa, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman. Jadi di part B nanti teman-teman akan melihat 4 jawab. Misalkan, jadi gini teman-teman. Untuk part B ini nanti satu audio itu diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Walaupun umumnya 4 pertanyaan, tapi tidak menutup kemungkinan kadang 3, kadang 5. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman mendengarkan audionya, teman-teman akan bisa melihat semua soalnya. Gitu ya. Nah, ada 2 tips, tapi ini tergantung masing-masing dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah sering berlatih listening atau yang saya pernah bilang, rekognisinya teman-teman tentang listening ini bagus, maka sambil mendengarkan teman-teman boleh silahkan sambil membaca pilihan A, B, C, D-nya dan nanti pasti urut teman-teman alurnya, gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman belum sering latihan listening atau misalkan teman-teman merasa rekognisinya masih kurang, saran saya fokus pahami alurnya dulu. Ya, jangan membagi konsentrasi. Jadi ketika mendengarkan teman-teman pejamkan mata, eh, apa namanya, coba dipahami yang disampaikan dua orang tadi, seperti itu.
Gitu ya, teman-teman. Dan nanti teman-teman mengirimkan jawaban di chat itu 4 soalnya. Jadi misalkan nomor 31 teman-teman menemukan jawabannya A. Nah, itu jangan di-enter dulu ya. Jadi ditulis dulu aja di chat A, kemudian nomor 32 apa? Misalkan B ditulis dulu, 33C misalkan ditulis dulu, baru 34 itu jawabannya apa, terus di-enter. Jadi nanti A, B, C, D misalkan seperti itu. Oke, teman-teman. Baik, kita coba ya ke latihan soal. Jangan takut salah, teman-teman, seperti biasa. Sebentar. Oh, sebentar ada pertanyaan. Mister mau tanya, apakah nanti pas tes ITS itu seperti gitu nggak bisa lihat pilihan sebentar. Mister maaf, mau tanya, apa nanti pas tes ITS atau ITP mungkin maksudnya ya, seperti gitu nggak bisa lihat pilihan nomor lainnya juga nggak? Maksudnya gimana, Miss? Atau mungkin bisa disampaikan eh, pakai mic nggak apa-apa, Miss? Saya sebentar. Gimana, Miss Dini maksudnya? Kalau soalnya nanti bisa lihat ini, misalkan satu audio itu ada 4 soal bisa dilihat semuanya, seperti itu. Gimana, Miss Dini? Atau kita coba ke Mr. Alif dulu ya. Mister, kalau tes TOEFL nanti suaranya bisa di-replay, jawabannya tidak bisa, Mister. Kemudian seperti gitu nggak bisa lihat, seperti gitu nggak bisa lihat pilihan lainnya. Oh, maksudnya sama kayak gini atau enggak gitu ya? Jadi jawabannya sama, teman-teman. Jadi kurang lebih nanti teman-teman sambil mendengarkan bisa melihat ke 4 soal atau soal nomor berapa aja yang apa namanya eh, untuk audio ini gitu ya dan ABCD-nya seperti itu. Mister, Iya, gimana kalau Miss? yang part 1 kemarin itu kan soalnya untuk ITP ada ya ditampilkan. Kalau yang sekarang Tuh, apa? sama, sama. Sekarang Hmm. semuanya jadi gini teman-teman, nggak tahu kenapa ya 2020 sebenarnya sejak akhir 2023, cuman akhir 2023 itu mereka masih punya koleksi soal lama ya. Jadi ketika teman-teman tes di akhir 2023 kemarin, itu kadang soalnya ditulis, kadang tidak. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan 2024 ini tapi mungkin karena ini terlalu awal ya, teman, baru Januari, tapi udah beberapa kali tes dan saya lihat setiap tes itu nanti setiap soalnya itu ditulis kalau di listening. Jadi kayak sejauh ini kita bisa bisa anggap gitu ya atau kita bisa tarik kesimpulan kalau sekarang sekarang di listening itu soalnya itu sekarang ditampilkan atau ditulis teman-teman. Entah itu di part A, part B atau part C. Seperti itu, Miss. Gitu. Gimana menjawab ya, Miss? Jadi nanti ada soalnya. Ya, karena mungkin saya karena pakai PPT lama ya, teman-teman. Soalnya nggak saya tulis seperti itu. Tapi nanti saya perbaiki, teman-teman, karena menyesuaikan dengan TOEFL yang terbaru seperti itu. Apakah saat pengerjaan bisa lompat nomor, Mister? Jawabannya nggak bisa ya, teman-teman. Beda. Kalau di listening itu teman-teman mau nggak mau ngikutin. Jadi ngikutin alur dari audionya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman di structure sama reading itu mau lompat-lompat nggak apa-apa. Tapi nggak saya sarankan. Ya, teman-teman. Jadi eh, apa namanya? Hanya di listening saja kita mengikuti alur soal. Seperti itu. Tapi kalau di structure sama reading itu bisa mau loncat-loncat. Kemudian tes TOEFL sebulan bisa berapa kali, Mister? Nah, rekornya berapa ya dulu, teman-teman? Rekor, tapi ini rame banget. Maksudnya apa namanya? Bulan ini Januari sama Desember kemarin itu lumayan banyak, teman. Maksudnya lumayan sering gitu ya. Jadi kalau berapanya saya lupa, teman-teman. Mungkin 6 ya. Untuk bulan ini kayaknya udah sejauh ini 6. Nah, saya ada rencana lagi tes itu 3 kali lagi, teman-teman, sampai nanti tanggal 29. Seperti jadi besok saya ada tes lagi, Sabtu ada tes lagi, Senin ada tes lagi. Seperti itu. Makanya yang saya sampaikan, kenapa saya nggak pakai buku Longman, karena saya setiap tes dapat soalnya juga, teman-teman ya, karena saya rekam. Kemudian juga buat saya belajar juga. Nah, terus yang saya buat di kelas ini, kayak gini, ini cloningannya. Jadi saya cloning soal-soalnya. Jadi saya buat semirip mungkin, gitu ya. Nanti di akhir kita akan cerita sedikit teman-teman ya, biar jadi penyemangat teman-teman. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan.
Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada saya mute dulu, teman-teman. Baik, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman ya. Oh sebentar, Mister, kalau buku yang TOEFL ITP yang dijual yang assessment itu real nggak? Nah, kalau yang ada ITSR-nya, teman-teman, yang warnanya ada 3 sih, cuman saya punyanya 2, teman-teman. Nah, itu yang asli dari ITS, cuman nggak banyak. Ya, soal satu buku itu soalnya cuma 2 paket. Jadi kira-kira ada sekitar 6 paket soal yang dari ITS asli. Jadi bisa dibilang itu asli, tapi nanti teman-teman cek itu tahun berapa gitu ya. Karena kalau tahunnya beda, biasanya versinya beda. Karena contohnya yang saya sampaikan ke teman-teman ini, sama-sama TOEFL ITP yang digital tahun 2023 sama 2024 aja ada perubahan. Contohnya di listeningnya, seperti itu. Mister, ada kemungkinan soalnya diulang? Jawabannya ada, sangat ada teman-teman, sangat ada kemungkinan. Tapi kalau teman-teman nanti ngambilnya gini, bisa dibilang kalau misalkan teman-teman sendiri, maksudnya gimana ya? Kalau teman-teman ngambil itu kemungkinan diulang soal yang samanya itu sangat kecil. Kecuali kalau teman-teman ngambil tesnya 20 kali ke atas. Tapi kan nggak mungkin ya, kalau bisa jangan teman-teman karena kelamaan gitu ya. Jadi eh, yang saya punya paket soal TOEFL ITP dari ITS itu ada 20. Jadi bisa dibilang misalkan kita daftar atas nama saya ya, misalkan atas nama sendiri saya sendiri Priski gitu. Nah, nggak mungkin ketika tes kedua soalnya sama itu nggak mungkin teman-teman. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah mungkin kita soalnya sama? Nah, ketika misalnya mereka hanya punya 20 paket soal, terus kita tesnya yang ke-21, nah kan mereka nggak punya soal lagi teman-teman, gitu kan? Nah, pasti ada satu soal yang diulang seperti itu. Tapi kalau teman-teman ngambilnya misalkan kan ini yang saya punya ya, teman-teman itu ada sekitar 20. Itu masih apa namanya? Tidak menutup kemungkinan kalau jumlahnya bisa lebih dari itu. Seperti itu. Maksudnya eh, paket soal mereka. Mister, kelas Mister kapan? Nah, untuk kelas yang kemarin saya ceritain ya, nanti kita bahas di meeting terakhir, Mas. Jadi hari ini kita ada di listening hari kedua, otomatis kita masih ada 4 chapter. Jadi besok kita chapter ke apa namanya, chapter listening yang terakhir, terus kita reading yang harusnya 6 meeting itu saya rangkap menjadi 3 meeting. Nah, nanti kalau nggak salah hari Minggu nanti kita terakhir kelas seperti itu teman-teman. Soalnya saya tanggal 10 Februari mau tes. Nah, kebetulan sekali, Wes. Nanti boleh tuh kalau mau gabung dulu dan mungkin nanti di kelas yang saya sampaikan tadi yang setelahnya program ini akan saya kasih bocoran readingnya tentang apa, teman-teman. Karena penting banget juga kalau kita tahu readingnya tentang apa, terus kita baca udah tahu ceritanya apa, bisa ngantisipasi nanti, teman-teman. Oh, ini kemarin dibahas di kelasnya Mister P misalnya. Jawabannya ini misalnya. Oh, ini tentang ini tuh gini. Nah, itu enak gitu. Kalau kita punya background knowledge atau pengetahuan tentang topik yang dibahas di reading itu kita nggak berat. Nah, tapi kalau kita bener-bener blind, teman-teman tiba-tiba tes eh, sebenarnya bisa sih, cuman kadang agak berat karena vocabnya itu nanti pasti banyak yang baru seperti itu. Banyak yang kita nggak tahu gitu ya, karena reading itu full akademik. Apa bahasanya itu full akademik, teman-teman. Beda kayak listening. Listening itu part 1 itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris sehari-hari. Jadi santai gitu ya. Part 2 itu campuran, ada bahasa sehari-hari tapi nanti ada teori-teori yang diangkat tentang akademik seperti itu. Nah, part C di listening itu full akademik, membahas suatu topik di kayak di kuliahan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau di reading itu full semuanya akademik seperti itu. Aku lemah banget di reading. Nah, reading itu sebenarnya kita kalau tahu soalnya, jenis soalnya, teman-teman, kita bisa ngakalin cara ngerjainnya. Nah, reading itu yang bikin sulit kadang waktunya kadang terasa cepat gitu. Nah, terasa cepat kenapa? Karena kita terlalu menikmati membacanya, terlalu menikmati mengerjakan soalnya gitu ya. Akhirnya tiba-tiba kita baru nomor 20 misalnya soal apa namanya waktunya tinggal 10 menit misalnya. Nah, itu kadang bikin panik. Gitu. Tapi kalau kita siap atau prepare itu nggak panik kok teman-teman. Maksudnya kita kalau udah tahu itu bisa antisipasi seperti itu. Maaf Mister, kalau tes TOEFL ITP itu sertifikatnya bisa langsung keluar nggak? Nah, kalau teman-teman butuhnya mendadak ya, misalkan untuk LPDP kan kalau nggak salah tanggal 6 ya, atau tanggal berapa saya lupa, Februari itu tuh penutupan. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang unofficial dulu. Nah, unofficial itu nanti akan keluar setelah tes. Jadi setelah tes nanti teman-teman akan dapat skor unofficial yang berbentuk PDF itu silahkan kalau
Misalkan LPDP butuh yang bukti fisik ya di-print aja nggak apa-apa teman-teman. Nah nanti kalau LPDP cuma butuh yang PDF-nya ya nggak perlu di-print seperti itu. Nah nanti sertifikatnya yang official atau yang resmi itu nanti akan diberikan setelah sekitar 5 sampai 14 hari. Seperti itu. Gitu ya. Mister tes TOEFL yang sering Mister ikutin itu yang asli ITS teman-teman, bukan yang prediksi. Justru saya udah sekitar berapa lama ya, mungkin udah 3 tahunan nggak ikut prediksi teman. Udah lama banget nggak ikut prediksi. Saya terakhir ikut prediksi masih di tempat kerjaan lama saya dulu. Jadi dikasih fasilitas dari tempat kerja saya dulu, kemudian saya ngambil tapi itu prediksi gitu teman-teman. Nah, kebetulan waktu prediksi itu, lebih gampang, bukan lebih sulit. Yang lebih sulit itu malah yang dari lembaga. Kan lembaga tempat saya dulu kerja itu membeli soal seperti itu, tapi bukan asli ITS, teman-teman. Karena saya tahu kok, maksudnya dari cakupan babnya itu beda banget, seperti itu. Terutama di structure. Jadi saya kenalinya di situ. Kemudian pengalaman Mister apakah dari tahun ke tahun tambah sulit atau semakin mudah? Kemarin saya TOEFL ITP 2002 susah banget menurut saya daripada yang 2017. Sebenarnya sama aja teman, malah justru kalau menurut saya lebih mudah ke sini. Contohnya tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, listening-nya misalnya. Di sebelumnya itu tahun 2023, listening-nya soalnya nggak ditulis. Nah, sekarang malah ditulis teman-teman. Dan setiap tes saya lihat kok ditulis terus seperti itu. Maksudnya kan sekarang ada beberapa soal baru. Yang saya tahu ada 5 soal baru, yang sempat saya rekam ada 3, jadi ada 2 yang masih lolos dari saya ya teman-teman soalnya. Nah, apa namanya, yang saya rasakan itu lebih lebih gampang teman-teman, seperti itu dibandingkan yang dulu-dulu seperti itu. Kemudian di reading fokus ke soal dulu, betul. Kalau reading itu kita kategorikan soalnya itu di mana supaya kita bisa tahu mengakali teksnya bagaimana. Karena kalau kita setiap ngerjain satu soal kok baca seluruh teks, ngerjain satu soal baca seluruh teks, trust me guys, you won't have enough time. Seperti itu. Teman-teman nggak akan punya cukup waktu. Nah, LPDP penutupan tanggal 12, nanti teman-teman misalkan nih, tesnya tanggal 12 itu masih bisa, gitu ya. Atau 11 lah, jangan mepet-mepet teman-teman. Tanggal 11 masih bisa karena masih ada unofficial score report. Itu bisa dipakai sementara sampai official score report-nya teman-teman keluar atau sertifikatnya teman-teman keluar. Dan dicatat ya teman-teman atau diingat ya, ITS itu hanya memberikan sertifikat ketika nilai teman-teman itu di atas 460. Kalau nilai teman-teman di bawah 460, teman-teman hanya dapat skor report, bukan sertifikat. Seperti itu. Kemudian Mister Tips and Trick melatih mental biar saat ujian. Nah, ini sama kok, teman-teman. Sama kayak kalau teman-teman misalkan mau tampil entah pertandingan sepak bola misalnya atau tampil di atas panggung misalkan untuk pidato atau misalkan teman-teman ikut kompetisi debat, itu sama aja sebenarnya. Ya, jadi panik itu karena kita belum kenal satu ya, belum kenal sama soalnya, belum kenal sama tesnya bagaimana, yang kedua kita belum siap. Nah, kalau kita udah siap, insya Allah kita enak teman-teman. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu kalau udah siap itu hajar aja gitu, gas aja gitu. Nah, kadang kita kok ada sesuatu yang belum kita prediksi atau kita nggak tahu tiba-tiba kok gini. Nah, itu biasanya yang membuat panik. Dan panik itu benar-benar merugikan teman-teman ketika tes. Seperti itu. Jadi memang saya sarankan mumpung masih ada waktu, tolong disiapkan matang-matang teman-teman. Gitu ya, mumpung juga paket soal masih banyak gitu ya. Kalau teman-teman butuh paket soal terutama di structure saya masih bikin terus, nanti silahkan japri saya gitu ya. Atau nanti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa ikut kelas yang nanti saya akan apa namanya, adakan setelah program selesai. Kemudian kalau untuk beasiswa lebih ke TOEFL ITP atau prediction. Nah, kalau beasiswa LPDP nggak bisa pakai prediction teman-teman. Harus resmi dari ITS. Jadi gini, kalau saya ditanya, "Sir, gimana sih caranya kita bedain TOEFL ITP prediksi sama yang asli dari ITS?" Dari biaya pendaftaran aja beda, teman-teman. TOEFL yang asli dari ITS itu sekali daftar sekitar 550 ke atas, sekitar 600-an, 600.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada TOEFL ada yang ngadain apa namanya, tes TOEFL kok cuman harganya misalnya 100.000, 150, 300 ya, itu bukan yang asli dari ITS. Karena memang dari ITS aslinya sana memang meminimalkan harganya 550 teman-teman. Seperti itu.
Kemudian Mister kalau longman tidak sama soal dengan ITP asli. Nah, longman itu kalau yang sekarang dipakai di Indonesia ya teman-teman, saya nggak tahu ada nggak versi yang terbaru untuk buku longman yang TOEFL. Nah, tapi kalau yang sekarang dipakai di Indonesia itu kalau teman-teman cek bukunya boleh dicek itu tahun berapa. Itu kalau saya nggak salah ya teman-teman, kalau nggak 2003 ya 2013. Itu udah lama banget. Jadi sedangkan TOEFL ITP itu mengikuti zaman. Bukan TOEFL ITP aja sih, IELTS juga, TOEFL juga, TOEFL yang IBT juga. Seperti itu. Jadi mereka akan berubah-ubah seperti itu. Mister kalau TBI BUMN tahun lalu itu ITS. Nah, kalau tes bahasa Inggris itu bikinan orang Indonesia, bukan TOEFL, teman-teman. Mungkin formatnya mirip TOEFL ya, tapi itu bukan TOEFL, teman-teman. Jadi kayak disamakan tapi beda seperti itu. Terutama di babnya gitu ya. Tes ITS di mana, Mister? Biasanya kalau saya yang paling seneng ya, teman-teman itu di UII, kalau nggak gitu Bappenas atau Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Kemudian di mana lagi ya? UI, Universitas Indonesia itu ramah menurut saya teman-teman. Penjaganya kadang ngajak bercanda gitu. Terutama kalau teman-teman dapat pengawas atau proktor yang cowok. Itu biasanya terutama kalau teman-teman cewek itu yang saya hafalin ya, itu biasanya diajak bercandaan dulu sebelum tes. Jadi biar nggak panik, nggak tegang gitu. Biar yang lain tuh kayak santai gitu. Seperti itu. Mungkin nggak dapat skor 550 bagi pemula berdasarkan Nah, 550 ini bukannya saya nakut-nakutin ya, teman-teman. Di kampus Inggris ini saya termasuk tutor yang biasa-biasa aja, teman-teman. Banyak teman saya yang bahasa Inggrisnya itu lebih wah dibandingkan saya, dari caranya dia ngomong, dari vocab yang dia pakai, dari tulisan dia, kualitas tulisan dia. Nah, tapi ketika mengikuti tes TOEFL itu banyak yang di bawah 500 gitu. Jadi kalau misalkan dan banyak juga yang minta tips dari saya juga. Maksudnya kan kita itu di kampus Inggris itu sama-sama tutor ya teman, tapi kita masih belajar. Misalkan saya merasa kurang di pronunciation misalnya atau speakingnya, nah saya pasti ngobrol atau belajar sama tutor speaking. Jadi kita sering nongkrong bareng gitu. Kalau pas ada waktu ya tentunya, karena sekarang jadwal itu nggak sefleksibel dulu teman-teman. Sekarang itu padat banget dan terlalu arahnya ke bisnis. Jadi kayak kayak kantoran, bukan lebih ke kampus Inggris, tapi ke kantoran sekarang ini. Jadi agak sulit ketemu. Tapi itu tadi, minimal teman-teman tahu kalau 550 itu eh, memang berat ya. Ini saya realistis ya, teman-teman. Saya nggak membuat, bukan saya nggak apa ya gimana ya. Bukan saya pengen mendiscourage teman-teman, tapi biar teman-teman lebih semangat untuk belajarnya atau mempersiapkannya lebih matang lagi. Atau kalau teman-teman misalkan nih, daripada saya nggak tahu nih kemampuan saya di mana, ketika tes nanti buang uang 600 dan saya belum dapat skor saya. Nah, teman-teman bisa mengikuti tes prediksi, tapi saran saya ambil tes prediksi yang paling mendekati soalnya dengan ITS. Seperti itu. Atau kalau ada yang nawarin soal ITS asli kayak misalnya saya gitu ya, teman-teman ambil teman-teman. Gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan sudah tes kok misalkan sekali atau dua kali lebih meyakinkan ya, semakin sering lebih meyakinkan teman-teman karena ada deviasi gitu. Pasti beda setiap tes nanti. Nah, itu bedanya jauh apa enggak gitu ya. Nah, kalau teman-teman ini nilainya sudah sampai di atas 550 misalnya sekali, dua kali, tiga kali, nah berarti udah aman. Kalau targetnya teman-teman 550 seperti itu. Soalnya saya sudah beberapa kali ikut tapi tidak pernah naik 500. Nggak apa-apa, itu proses teman-teman. Gitu ya. Yang penting teman-teman sudah tahu eh, modelnya atau caranya seperti itu. Atau tesnya itu suasananya gimana lah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian sebentar tadi mana ya teman-teman? Sebentar teman-teman. Terkubur ya chatnya, maaf teman-teman. Sebentar, sebentar. Oh ini, Mister, kalau TBI oke, mendekati S2. Untuk lanjut S2, bukan LPDP ITP. Prediction boleh kah, Mister? Saya nggak tahu ya, tapi kalau setahu saya, oh yang bukan LPDP ya. Kalau kalau itu saya kurang tahu, teman-teman. Cuman kebanyakan yang tanya saya juga, yang teman saya yang keterima LPDP itu ngasih taunya nggak bisa kalau pakai prediksi. Kalau untuk beasiswa lain, mohon maaf teman-teman, saya juga kurang informasi ya, mohon maaf. Nah, 2003 teman-teman. Longman itu tahunnya 2003, itu udah lama banget gitu ya.
Kemudian tahu kalau ikut prediksi yang sama dengan ITS itu contoh lembaganya seperti apa, Mister. Nah, ini juga nggak bisa dilihat dari luar, teman-teman. Karena banyak banget orang yang mempromosikan gitu ya, atau di marketingnya itu mereka bilang tesnya itu mirip mirip banget sama ITS, tapi ternyata beda banget. Saya dulu soalnya pernah ketipu tuh, Nun. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa bedain lembaga yang dia bilang mirip ITS atau tidak. Nah, saya juga nggak tahu. Mohon maaf teman-teman, nggak bisa ngasih jawaban tersebut. Karena nggak tahu gitu ya. Bukan karena saya nggak mau ngasih tahu, tapi karena saya juga bingung cara bedainnya gimana seperti itu. Kemudian BUMN kemarin susah, Sir. Dari tipe soalnya menurut saya lebih susah dari IELTS. Eh, mungkin ya teman-teman. Kalau BUMN saya nggak tahu teman-teman. Mohon maaf. Bener banget. Teman-teman ternyata udah banyak ada nih yang bantu menjawab. Bener banget. Banyak yang komplain juga Kak kemarin itu berasa bahasa Inggris kerajaan ini. Nah, mungkin dibantu sama teman-teman yang lain ya untuk tesnya. Oke. Kemudian bisa di sebentar. Tidak. Bisa di lab bahasa UI, Kak. Harganya 585. Nah, sekitar segitu teman-teman ya. Bisa online. Ya, betul. Oke, thanks. Oke, setahu saya LPDP nggak bisa pakai prediksi, betul. Yang boleh Rumania, Taiwan, kalau nggak salah pakai prediksi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sambil saling bertukar informasi, BUN para susah. Mister, kalau LPDP dalam negeri, TOEFL ITP, IBT, atau IELTS ya. Nah, saya sarankan ITP, teman-teman. Nah, kenapa kok saya sarankan ITP? ITP itu paling gampang. Ada trik cara menjawab cepatnya. Nah, kalau teman-teman ngambil TOEFL yang IBT atau IELTS, itu setara. Sekali tes itu harganya 3.200.000. Itu udah termasuk pajak kalau nggak salah. Kalau nggak termasuk pajak itu 2.900.000-an. Jadi, kecuali kalau teman-teman sekalian ya, maksudnya sekalian itu pengen ke luar negeri sekalian dan memang sudah mempersiapkan diri matang-matang. Karena menurut saya sayang teman-teman, uang segitu kita udah ikut tes ya ternyata gagal itu sayang banget. Saya bayanginnya gitu. Jadi ketika teman-teman mau ngambil yang IBT, TOEFL yang IBT atau yang IELTS atau bukan TOEFL ya, IELTS itu saran saya dimatengin benar-benar gitu, disesuaikan sama target skornya minimal berapa, kalau bisa dimaksimalin gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, tapi kalau ditanyain saran saya ngambil yang TOEFL ITP yang paling gampang, bisa diakalin, bisa cara cepat seperti itu, ada tips trik strategi cara cepatnya seperti itu. Ini setahu saya tetap ITP Kak, tapi bisa 500 ke atas. Ya betul, dalam negeri TOEFL ITP minimal 500. Ya betul, mungkin tergantung kampusnya ya teman-teman. Seperti dan tergantung keperluan teman-teman. Kalau untuk sertifikat dosen nanti setiap ini beda, setiap apa namanya kampus setahu saya beda. Contohnya dulu ada yang cerita ke saya kalau UI itu 570 untuk syarat sertifikasi dosen teman-teman. Seperti itu. Jadi beda-beda untuk setiap universitas. Nah, dapat ilmu banyak ya, teman-teman. Saya juga dapat ilmu tadi kalau ternyata BUMN tesnya lebih sulit dibandingkan TOEFL ITP. Nah, makanya saya sarankan memang paling gampang itu TOEFL ITP, teman-teman. Yang saya tahu ya sejauh ini dan yang asli dari ITS. Prediksi pun itu lebih sulit kok menurut saya. Terutama di grammarnya, di strukturnya itu mereka kayak memasukkan subjunctive, memasukkan apa namanya inversi yang conditional sentence. Itu sedangkan di ITP nggak keluar. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman bisa IELTS nggak apa-apa. Daftar IELTS, tapi ya itu tadi saya sarankan benar-benar disiapin ya teman-teman. Karena mahal, sekali tesnya 3.200.000. Cuman enaknya IELTS itu teman-teman bisa, misalkan nih, saya kurangnya ternyata di tes pertama itu kurangnya di speaking. Nah, untuk tes berikutnya teman-teman nutupin di speakingnya aja bisa. Itu IELTS. Kalau TOEFL IBT saya nggak tahu teman-teman, karena saya sudah kecewa. Terakhir kali pengen nyoba tes TOEFL IBT itu udah kecewa. Saran saya nggak usah, mending IELTS saja kalau teman-teman pengen ke luar negeri untuk daftar apa studi ya. Jadi saran saya ngambil IELTS saja daripada yang IBT. Nggak enak teman-teman. Kemudian berlaku untuk semua kampus dalam negeri. Nah, itu beda-beda, Mister. S2 LPDP dalam negeri, TOEFL ITP minimal 500 dan S3 minimal 530. Oh, untuk LPDP-nya ya. Ya, semangat teman-teman. S2 dalam negeri bisa TOEFL ITP minimal 500. Ya, betul. S3 dalam negeri TOEFL minimal 530. Tes ITP pakai speaking juga, Mister. Jawabannya tidak, teman-teman. Yang saya sampaikan di awal sendiri ya, di hari pertama, tes ITP itu apa aja yang diteskan, itu hanya sebatas pemahaman teman-teman.
seberapa teman-teman bisa memahami bahasa Inggris, bukan seberapa teman-teman bisa memakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak diminta untuk mencoba memakai bahasa Inggris, enggak. Jadi nggak ada speaking, nggak ada writing kalau di TOEFL ITP. Ya hanya diminta untuk menjawab aja seperti itu. Jadi teman-teman bisa memahami nggak seperti itu? Apa? Entah itu audio, entah itu tulisan dalam bahasa Inggris. Kemudian LPDP TOEFL ITP Registered 475, TOEFL IBT 57, oh ya IBT ya, IELTS 5,5 atau PTE Academic 43. Ya itu teman-teman. Nah sambil sharing ya, karena saya juga buta masalah LPDP, saya pun taunya dari teman-teman yang sering keep in touch sama saya. Rekomendasi lembaga Mister untuk tes ITP adakah? Nah nanti ya di reading di hari terakhir di program nanti kita akan bedah cerita-cerita seperti ini teman-teman sambil sharing informasi gitu ya. Nah kebetulan karena materi hari ini sedikit teman-teman jadi nggak apa-apa sambil kita selingin it's okay. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita coba ke latihan soal ya teman-teman. Intinya teman-teman nggak perlu khawatir, nikmatin aja proses belajarnya. Saya yakin kalau teman-teman nikmatin terus juga udah terbiasa, apalagi ketika latihan dikasih waktu, ya. Nah itu nanti teman-teman pasti akan terbiasa ketika tes. Udah biasa kayak gini, udah biasa. Tapi jangan terlalu ini ya teman-teman, jangan terlalu slay, jangan terlalu slow. Nanti takutnya teman-teman ketiduran waktu tes gitu kalau terlalu santai. Jadi karena kita udah persiapan, udah nggak panik gitu ya, tapi juga jangan hilang konsentrasi atau fokus. Intinya tetap balapan dengan waktu nanti, seperti itu. Mister dapat 500 itu, kalau 500 itu standar kok teman-teman, nggak sulit ya. 500 itu gampang. Kalau yang agak sulit mungkin 550 karena teman-teman saya sendiri di sini sebagai tutor itu banyak yang ngeluh gitu ya. Maksudnya 550 itu sulit banget gitu. Kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu sulit. Mungkin karena gini teman, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Mungkin karena mereka belajarnya pakai longman juga, sedangkan waktu tes itu nggak semengerikan longman gitu. Dan mereka banyak belajar yang tidak keluar ketika tes. Akhirnya ketika tes itu mereka bingung gitu. Ketika yang dibelajarin apa, misalkan teman-teman belajar renang, ketika tes disuruh manjat pohon, kan bingung gitu. Maksudnya loh kok gini, yang dipelajarin gini kok keluarnya gini, pasti kan bingung gitu. Nah kurang lebih seperti itu ilustrasinya gitu ya. Makanya saya berani merubah silabus yang diminta dari lembaga karena saya sendiri gimana ya teman-teman merasa ketika tes kok beda. Terus saya coba rekam cari celahnya, oh ternyata silabusnya kurang lebih seperti ini. Yang saya pakai juga caranya seperti ini dan alhamdulillah teman-teman untuk tembus 600 itu ternyata mudah ternyata. Gitu ya. Intinya teman-teman apalin eh, apa namanya? Tracknya atau medannya itu dicoba dulu. Maksudnya dicoba itu dipelajarin dulu. Nanti kalau udah tahu medan, udah hafal soal, udah hafal, walah ternyata cuman kayak gini. Itu nanti enak kok. Jadi insting nanti seperti itu. IELTS 4,5 itu lumayan gampang teman-teman. 4,5 IELTS itu eh, lumayan gampang, bukan berarti gampang banget ya. Cuma intinya tetap butuh usaha belajar karena kalau misalkan kita ketika tes nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong, ya tetap nilai kita juga juga jelek gitu ya. Jadi 4,5 itu bisa dibilang standar lah. Kalau TOEFL mungkin 450 kalau ITP. Kurang lebih seperti itu. Dulu aja buat wisuda S1 dapat 485 aja udah alhamdulillah, Mister. Ya, that's right teman-teman. Karena saya dulu waktu S1 belum kenal sama TOEFL, di kampus juga nggak ada mata kuliah TOEFL, tesnya pakai TOEFL tapi namanya dulu bukan TOEFL teman-teman. Nah itu juga dapat sekitar 400 berapa gitu. Itu udah alhamdulillah yang penting lulus gitu. Nggak pernah ikut TOEFL juga. Oke, soal dengan yang dipelajari beda jauh. Betul, itu kan nggak enak teman-teman. Kita belajar apa, tesnya apa. Gitu ya. Kemudian Mister kan yang online itu pakai dua kamera yang di laptop dan di Zoom. Misal gerakan kita over itu akan mempengaruhi. Betul. Gini teman-teman. Kalau gerakan over itu tergantung ya. Maksudnya gerakan over itu gimana? Misalkan kalau teman-teman misalnya membuat gerakan yang mencurigakan, itu otomatis nanti akan dicurigai. Tapi kalau misalkan teman-teman gerakannya itu tidak mencurigakan, misalnya batuk ya, atau misalnya berdering kerudung, atau misalnya garuk-garuk itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kayak bukan setegang yang teman-teman pikirin, nggak. Sebenarnya santai aja.
Cuma nanti kalau misalkan pengawas itu kayak merasa ada yang mencurigakan, ya mungkin teman-teman akan diminta untuk apa, misalnya muter kamera lagi, atau misalnya disuruh memperlihatkan apanya, apanya gitu. Gitu ya, teman-teman. Dan biasanya itu kalau saya, kalau setahu saya, teman-teman, untuk yang memakai kerudung atau jilbab atau mukena, nah nanti akan disendirikan di breakout room. Nah, itu nanti pengawasnya cewek, nanti teman-teman akan diminta untuk memperlihatkan apa namanya? Daun telinga. Jadi apakah dicek ada kayak yang di kata orang-orang di apa namanya? Inilah apa namanya? Debat capres itu padahal kan apa namanya itu betul mic ya karena dari media. Nah, takutnya di sama si proktor nanti kurang lebih seperti itu. Jadi nanti disuruh memperlihatkan daun telinga. Nah, kalau udah nanti disuruh tutup lagi, balik lagi ke gabung sama yang lain seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman benar-benar ketahuan curang ya, atau misalnya ketahuan mau foto soal atau apa, nah itu nanti atau buka kamus misalnya, otomatis akan dikeluarkan dan otomatis nggak dapat sertifikat teman-teman karena nilainya emang nggak keluar. Takut ada bisikan ya misalnya. Nah, ruangan harus netral ya teman-teman, jangan sampai ada orang lain apalagi bisikan-bisikan. Memang di Zoom nanti di mute ya, Zoom-nya di mute teman-teman. Tapi aplikasi dari ITS itu bisa menangkap suara. Jadi ketika teman-teman sebelum tes nanti akan dipastikan ada cek readiness. Jadi kayak mic-nya device itu gimana, kameranya device gimana, terus speakernya gimana, dan bandwidth atau koneksi teman-teman gimana. Itu ada sebelum tes. Misal banyak gerak gitu, soalnya kalau teman-teman ngedance ya, misalnya itu pasti dibatalin teman-teman. Maksudnya pasti dicurigain gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh ngedance teman-teman. Soalnya kemarin pas saya tadi tuh disuruh muter kamera gitu kayak curiga dan jadi down dan deg-degan. Nah, ini sebenarnya sama ITS nggak boleh teman-teman. ITS itu melarang sampai ada intim, maksudnya sampai orangnya yang tes itu sampai tegang itu nggak boleh sebenarnya sama ITS-nya gitu ya. Nah, mungkin gini, mungkin saya sarankan teman-teman tesnya nanti di tempat-tempat nantilah di hari terakhir ya di reading teman-teman. Di hari ketiga reading nanti saya akan sampaikan kira-kira tesnya di mana. Kalau saya dulu di UI nggak tahu kenapa nggak enak. Selalu saya seneng gitu loh. Maksudnya kayak kayak apa namanya nggak pernah dicurigai, nggak pernah ada intimidasi dan lain-lain. Cuman ada dua lembaga teman-teman yang saya tidak rekomendasi. Karena saya pernah nilainya itu ketinggian menurut mereka ya mungkin itu dianulir, dianggap curang. Terus yang kedua, ketika teman-teman ngerjain soal terlalu cepat, itu juga dianulir itu kan nggak masuk akal teman-teman. Kita ngerjain cepat itu banyak alasan. Ya misalkan kita udah capek nih, terus kita kita jawab apa namanya jawab terserah aja, jawab jawab ngawur aja itu biasanya juga ada yang kayak gitu ya teman-teman. Tapi mereka itu tidak menghendaki itu. Jadi intinya nanti juga saya sarankan untuk tidak mendaftar di dua lembaga gitu ya. Karena ada gimana ya? Selama di situ selama tes di situ tuh nggak enak gitu teman-teman. Kayak kesel gitu karena udah tes udah bayar uangnya nggak dikembaliin kita nggak ngapa-ngapain kok dianulir gara-gara sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi nggak di-ban kan bisa. Nah, setahu saya gini teman-teman. Kalau teman-teman di-ban di satu tempat, teman-teman tidak di-ban di tempat lain selama teman-teman tidak mencolok ya misalkan kalau teman-teman ketahuan benar-benar dan mencolok di kamera nanti pasti di ban kalau di yang lain nggak tahu ya tapi setahu saya dulu tuh ada yang cerita ke saya eh, dia di ban di salah satu tempat tapi di tempat lain itu dia masih bisa daftar masih bisa ikut tes TOEFL seperti itu. Ngedance ya kalau UI harus tes di UI Mister nggak boleh di tempat lain karena resiko kecoran pakai joki. Mungkin aturan baru ya Miss karena dan saya memang udah lama sih TOEFL-nya nggak tes di UI, tapi waktu terakhir di UI enak teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau ada aturan baru harus apa? Harus ke sana. Saya nggak tahu teman-teman. Saya baru tahu ini maksudnya gitu ya. Kemudian cepet itu antara dua, satu ngerti, dua udah pusing. Nah gitu teman-teman. Kita ngerjain cepet itu antara kita udah tahu ya, maksudnya udah terbiasa dengan soal kayak gitu, udah tahu jawaban next, udah tahu jawaban next. Intinya nggak buang-buang waktu lah gitu. Kita juga kadang kan ada tuh yang contohnya kayak saya tuh kadang pengen tahu rekor tercepat ngerjain TOEFL itu berapa menit kayak seneng gitu teman kayak pencapaian gitu. Nah tapi sama mereka nanti itu dianulir jadi jangan cepat-cepat teman-teman. Tapi nanti saya kasih tahu bocoran dua lembaga yang saya maksud gitu ya. Jadi saran saya
untuk daftar juga ada pilihannya juga teman-teman karena contohnya Bappenas, Bappenas itu enak banget. Orangnya itu ramah banget teman-teman. Kayak kita dianggap temen, kayak kita tuh sebelum tes diajak guyon, tapi kadang ada yang nggak paham ya kalau itu diajak guyon karena mungkin mereka udah terlanjur tegang sebelum tes gitu. Nah, cuman Bappenas itu nggak enaknya adalah mereka kadang tesnya itu pagi banget. Jam setengah 7 itu biasanya teman-teman udah mulai Zoom gitu. Jadi pagi banget mulainya. Itu biasanya Bappenas teman-teman. Cuman selama tes itu enak, kadang ditinggal malahan. Apa namanya, nggak diawasin. Soalnya saya pernah ada yang minta tolong, maksudnya kayak menghubungi lewat Zoom itu teriak-teriak, eee, "Bapak mohon maaf, mau tanya ini gimana gini." Itu nggak direspon teman-teman. Nah saya mikirnya, "Oh ini kayaknya ditinggal sama bapaknya," gitu. Jadi kayak jadi enak gitu, malah kalau tes itu kalau kita nggak ngerasa diawasi itu enak teman-teman, gitu ya. Jadi kayak tenang gitu, kayak kita, lagi belajar seperti itu. Adakah teman-teman yang tahu info untuk tes LPDP bagus tes TOEFL-nya di mana ya? Nanti ya di reading di terakhir nanti bapaknya lagi ngopi sorry. Ya nanti kita bahas lagi karena tadi sudah kita bahas Mister. Cuman nanti kita bahas lagi kok di reading di akhir gitu ya. Tadi sudah kita bahas sih. Oh, kita nyebut beberapa lembaga di mana tes TOEFL resmi untuk syarat LPDP. Ada satu link juga nanti saya kasih teman-teman di setelah reading nanti saya kasih link di mana teman-teman bisa mengakses lembaga apa aja yang menyediakan TOEFL ATS yang resmi atau bisa disebut kayak afiliasi teman-teman. Jadi kayak lembaga yang menyalurkan tes TOEFL ATS seperti itu. Gitu ya teman-teman. Intinya jangan khawatir, dinikmatin aja dulu belajarnya. Kemudian nanti kalau teman-teman udah siap, saya yakin kok teman-teman, tes itu bakal enak. Seperti itu. Banyak yang udah full jadwal TOEFL ITP-nya Mister. Ya betul. Kalau memang memang gini teman-teman, saran saya jangan jangan terlalu mepet ya untuk daftar tesnya. Karena terutama kayak gini, kayak mendekati penutupan LPDP itu udah pasti rebutan, rebutan kursi. Dan itu ada kuotanya, teman-teman. Oke. Cuman kalau teman-teman misalkan kehabisan, coba deh di UII. UII itu punya punya beberapa grup. Sekali tes itu terakhir itu ada sampai J, sampai grup J. Berarti kan ada 10 grup. Satu grup itu biasanya 10 orang. Gitu. Cuman kalau di tempat lain saya nggak tahu. Mungkin karena kurangnya pengawas, apa namanya, tenaga pengawas teman-teman. Kalau semakin banyak tenaga pengawas, mereka bisa membuat grup banyak ya. Sedangkan kalau kekurangan tenaga pengawas ya hanya bisa menghandle satu grup atau dua grup misalkan seperti itu. Tapi memang di mana-mana saran saya ya teman-teman jangan terlalu mepet kalau mau daftar mungkin 2 minggu atau 1 bulan sebelum teman-teman putuskan untuk tes di tanggal itu segera daftar seperti itu. Gitu ya teman-teman intinya semangat UII itu cilak sutra betul cilaksnya UI itu saya enak kok teman-teman di situ pengalaman saya selalu apa ya penjaganya itu ramah gitu dan belum pernah ada cerita dari teman-teman yang lain kalau di situ tuh nggak enak belum pernah gitu selalu enak di situ teman-teman cuman lama gitu ya mungkin sertifikat jadinya itu sekitar 10 sampai 14 hari seperti itu. Kalau mau cepet teman-teman di UMP. Kalau UMP itu kalau nggak salah 5 sampai 10 hari sertifikat asli jadi. ILTI gimana Mister? ILTI juga bagus teman-teman. Bahkan di situ tuh apa namanya? Kalau teman-teman datang langsung ke ILTI-nya Gramedia ya, itu mereka menyediain ruangan multimedia. Jadi ketika tes datang itu nggak seperti di tempat lain. Di sana itu dikasih komputer sama headset teman-teman. Jadi enak banget disediakan fasilitas tesnya. Kalau di tempat lain itu kursinya kursi kampus itu teman-teman, yang gelontangan itu kalau ada kursi lipat besi itu loh. Jadi kalau ada yang kakinya nggak sengaja eh, apa nyentuh itu atau nendang itu mengganggu banget terutama di listening. Belum lagi ada kalau misalkan ada yang batuk gitu. Belum lagi ada suara gema dari ruangan dan sebagainya. Itu nggak enak banget kalau datang kalau fasilitas tesnya itu kurang lengkap. Tapi kalau di ILTI bagus. Saya pernah dapat cerita kalau yang datang ke sana itu tempatnya kayak apa ya? Kayak ruangan banyak komputer, ada headsetnya dan disekat-sekat seperti itu. Kayak warnet seperti itu, teman-teman. Kalau Kaplan gimana, Kak? Kaplan itu kalau nggak salah di luar negeri ya. Kayaknya mungkin itu TOEFL IBT, Miss. Bukan yang ITP. Oh, mungkin Kaplan nama lembaga kursus ya. Nah, saya belum pernah, Miss. Belum pernah di situ.
ILTI bagus, Miss. ILTI bagus. Gramedia ya. Les Foundation yang online gimana, Mister? Saya mau ambil. Nah, nanti ya, teman-teman di reading atau teman-teman nanti boleh japri saya. Tadi sudah saya sampaikan. UII sebulan bisa berapa kali tes IT? Contohnya bulan ini tuh sekitar berapa teman? Udah 4 ya, sekitar udah 4 kali yang di nggak sampai, kayak 3 kayaknya di UII. Di website IEF bisa dicek juga lembaga mana yang bisa mengeluarkan soal ITS. Ya betul. Jadi gini teman-teman, IEF itu adalah lembaga apa ya? Kayak dia itu kayak kantor. Jadi dia itu kerjasama sama ITS gitu ya. Nah ITS itu minta tolong sama IEF buat menghandle kalau misalkan ada yang mau jadi penyalur eh, tes TOEFL gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengecek lembaga apapun yang menyelenggarakan TOEFL ITP itu di websitenya IEF. Nah, nanti atau teman-teman kalau mau boleh japri saya, nanti saya kasih websitenya gitu ya. Kemudian ada ITP juga, Kak. Ya, mungkin ya. Mungkin nanti share aja, Mister, soal lembaga-lembaga. Ya, nanti untuk tentang lembaga-lembaga. Nah, ini langsung di-share sama Miss Sofa ya. Itu, teman-teman. Ayo mulai, Mister. Indonesia lagi main. Oke, kita mulai ya teman-teman. Itu ya belajar dulu. Nggak usah terlalu khawatir tentang tesnya. Kalau udah siap pasti enak kok. Tapi kalau teman-teman panik, belum persiapan, belum siap, pasti nanti nggak enak. Seperti namanya aja panik gitu ya. Nah silahkan dicoba dulu listeningnya untuk yang part B. Ya teman-teman jangan takut salah seperti biasa. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban ABDC, ada juga ABBA, ADBA, ACBA, ABBA. Banyak ya teman-teman. Ada juga yang terpisah. Saya kesulitan teman-teman kalau yang terpisah nomor berapanya nggak tahu. Atau kita cek bersama aja ya. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan atau kita bahas. Silahkan teman-teman. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80.
Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Oke, itu tadi ya teman-teman. Itu adalah percakapan antara dua mahasiswa atau dua pelajar gitu ya. Nah, tadi dikatakan sama si cowok, dia bilang, "Halo Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan pengetahuanmu tentang sejarah gitu ya dan pendidikan gitu." Nah, kemudian si Glorianya bilang, "Steve, aku nggak tahu apa yang kamu maksud." Nah, kemudian Steve menjelaskan, "Aku barusan mengambil ujian akhir di mata kuliah History 101 pagi ini. Dan aku berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya. Mereka harganya $80. Ini di sini lampau ya, teman-teman. Cost-nya ini verb 2. Nah, kemudian Gloria menjawab, "Kenapa nggak kamu coba menjualnya kembali ke toko buku?" Nah, kemudian Steve bilang, "Sudah aku coba, tapi mereka cuma mengembalikan atau membayar kembali gitu ya, $20 saja. Dan saya sudah menghabiskan atau membayar banyak sekali uang untuk buku-buku itu. Nah, aku pengen setidaknya mendapatkan $40 atau setengahnya ya, dari $80 dia pengennya minimal $50 gitu. Maksud saya 50%-nya, yaitu $40. Nah, kemudian si cewek bilang, "Well, saya nggak mau mengambil mata kuliah sejarah 101. Jadi saya tidak tertarik dengan buku-buku itu. Mungkin kamu bisa meminta atau bertanya gitu ya, atau menanyai teman-teman yang lain." Nah, kemudian Steve bilang, "Sudah kulakukan. Semua orang yang saya kenal itu telah mengambil mata kuliah History 101 dan tidak menginginkan buku-buku itu." Nah, kemudian Gloria bilang, "Kenapa nggak kamu coba pasang eee, beberapa iklan di bangunan sejarah atau fakultas sejarah," mungkin maksudnya gitu ya. "Nah, mungkin seseorang yang kamu tidak kenal akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut." Nah, kemudian Steve bilang, "Akan kucoba, tapi aku nggak yakin kalau itu akan berhasil." Nah, kemudian Gloria ngasih pilihan terakhir, teman-teman. Kalau gitu kamu bakalan harus balik ke toko buku. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Oke, kita dengarkan number 31. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, jadi topik dari pembicaraan tadi tentang apa? Isi dari pembicaraan tadi tentang apa? Gitu ya, teman-teman. Jadi pembicaraan tadi adalah ngomongin bahwa si cowok itu berusaha menjual buku-buku yang dia udah selesai pakai atau udah nggak dibutuhkan lagi gitu ya. Karena dia barusan mengambil ujian History 101. Nah, bukunya itu harganya totalnya dulu $80 gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Cara untuk menjual buku. Oke, tadi yang pertama caranya si cowok itu menawari si Gloria dengan kata-kata marketing. Jadi dia ditanyain, "Seberapa kamu ingin meningkatkan pengetahuanmu tentang pendidikan dan sejarah?" Nah, tapi Gloria nggak paham tiba-tiba ditanyain gitu ya. Nah, kemudian Steve bilang itu tadi nyeritain kalau dia punya masalah mau menyingkirkan buku-bukunya alias mau menjual maksudnya ya, teman-teman, buku-bukunya gitu. Nah, kebetulan Gloria ini nggak mau membeli karena dia nggak mau mengambil mata kuliah History 101. Akhirnya mereka berdiskusi untuk caranya gimana supaya buku-buku itu laku. Seperti itu. Nah, jawabannya delta ya, teman-teman. Lanjut lagi ke number 32. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si cowok itu tertarik menjual buku-bukunya? Nah, karena dia udah nggak butuh lagi, teman-teman. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. That's right. He has finished using them. Seperti itu. Dia sudah selesai menggunakan buku-buku tersebut.
Gitu ya. Lanjut lagi ke number 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok itu nggak pengen menjual bukunya ke toko buku? Karena toko bukunya tadi itu hanya mau memberi $20, teman-teman. Sedangkan si cowok apa namanya? Ngotot ya, dia pengen dapat minimal $40 atau setengah harga yang dihabiskan untuk membeli buku-bukunya itu dulu. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat berarti adalah yang bravo ya, teman-teman. He wouldn't get enough money. Dia tidak akan mendapatkan cukup uang yang dia inginkan. Oke, lanjut ke number 34. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang disarankan si cewek yang yang harus dilakukan sama si cowok? Ya, nah si cewek tadi menyarankan untuk memasang iklan di bangunan Fakultas Sejarah. Siapa tahu orang yang nggak kenal itu nanti akan menelpon si Steve dan membeli buku-buku itu, kata dia gitu ya, sama si cewek. Nah, jawabannya yang tepat, ya betul yang alpha, teman-teman. Post some advertisements. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke audio kedua, sama jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age, and in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas, teman-teman. Baik, ada jawaban CABC, ada juga DABD, DCBA, DCAD, ABCC. Banyak ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan, teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night.
That sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, itu adalah sebuah eh sorry teman-teman. Number Mohon maaf. Nah, itu tadi adalah percakapan tentang kebiasaan tidur ya, lebih tepatnya korelasinya dengan usia seperti itu. Nah, kita tadi tahu dari percakapan tersebut si cewek bilang, tahukah kamu kalau waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu berkurang secara drastis seiring mereka beranjak tua? Nah, kemudian si cowok kaget teman-teman. Really? I would have thought that the opposite was true. That people needed more sleep when they were older. Benarkah? Saya tadinya mengira bahwa kebalikannya lah yang benar. Bahwa orang-orang itu memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka semakin beranjak tua. Nah, kemudian si cewek bilang, tidak, penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan bertambah, dengan usia. Nah, saya baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku dan di artikel tersebut mengandung beberapa informasi menarik tentang tidur. Nah, kemudian si cowok penasaran, dia bertanya, benarkah apa yang kamu temukan? Jadi, bayi yang masih kecil itu memerlukan tidur yang paling banyak. Dan tentunya itu bukan sesuatu yang mengagetkan gitu ya, karena anak kecil semua orang tahu pasti butuh banyak istirahat gitu. Kemudian rata-rata anak kecil yang berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam setiap hari. Orang-orang di umur 20-an itu memerlukan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, "That sounds about right to me." Terdengar benar buatku gitu ya. Itu adalah kelompok umurku. Berarti si cowok ini umurnya sekitar 20-an ya, teman-teman. Dan saya tahu saya berada di performa terbaikku atau di keadaan yang paling sehat gitu ya, yang paling fit gitu ya. Ketika saya bisa tidur sebanyak itu setiap malam, maksudnya 8 jam tadi, teman-teman. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang lebih tua? Kemudian si cewek bilang, jadi jumlah tidur rata-rata itu berkurang bersamaan dengan umur. Dan di penelitian yang saya baca, jumlah tidur rata-rata untuk orang di umur 50-an itu antara 5 dan 6 jam setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, itu benar-benar mengagetkanku gitu ya, benar-benar mengejutkan. Nah, saya tuh mengiranya kebalikannya lah yang benar. Oke, kita dengarkan number 35. Number 35. What information surprised the man? Nah, informasi apa yang membuat si cowok kaget atau terkejut, teman-teman, atau nggak percaya gitu ya? Nah, jadi si cowok tadi itu percayanya kalau orang semakin tua itu semakin membutuhkan tidur. Nah, sedangkan kenyataannya menurut si cewek itu kebalikannya. Jadi makanya si cowok kaget, teman-teman. Jadi informasi yang mengagetkan si cowok adalah semakin orang beranjak tua, kebutuhan tidur semakin menurun. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya, teman-teman. That the need for sleep decreases with age. Jadi bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang seiring dengan usia. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, dari mana si dari mana si cewek itu belajar atau tahu gitu ya maksudnya informasi tadi tentang tidur tadi gitu. Jadi dia taunya tadi dari jurnal artikel ya, teman-teman yang dia baca untuk kelas psikologinya. Hati-hati di sini ada pengecoh, teman-teman. Yang alfa itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah yang Charlie, ya. Jadi from an article that she read. Jadi dari suatu artikel yang dia sudah baca sebelumnya. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie nomor 36. Lanjut lagi ke number 37. Number 37.
What is the man's age group? Nah, kelompok umurnya si cowok itu kelompok umur berapa gitu ya. Nah, si cowok tadi bilang kalau dia berada di kondisi terbaiknya ketika dia bisa tidur sebanyak itu. Nah, sebanyak itu setelah si cewek bilang, eh, anak yang berumur 1 tahun itu membutuhkan sekitar 13 jam tidur setiap hari. Nah, sedangkan orang berumur 20-an itu tidurnya 8 jam per malam. Nah, terus si cowok bilang kayak tadi ya, berarti si cowok ini dia adalah berumur 20-an, teman-teman. Nggak mungkin kalau 1 tahun ya. Jadi dia pasti berumur 20-an. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Nice. Terakhir number 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, ini terakhir tadi, teman-teman. Jadi kira-kira berapa banyak jam tidur per malam yang orang-orang berumur 50-an habiskan atau butuhkan. Nah, tadi di akhir si cewek bilang kalau orang-orang berumur 50-an itu membutuhkan sekitar 5 sampai 6 jam tidur per malam, gitu ya. Nah, di sini nggak ada 5 jam, teman-teman. Adanya 6 jam. Ya udah, berarti jawabannya yang itu. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. That's right, 6 hours. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih, teman-teman. Untuk listening yang bagian kedua, sebenarnya itu ngomongin tentang fenomena akademik ya, fenomena yang ada di sains atau ilmu pengetahuan, tapi dibungkus menggunakan percakapan antara dua orang. Jadi ada bahasa santai di dalamnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau part C itu murni, semuanya akademik. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke penutupan, sebelum saya tutup maksud saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Biasanya ada berapa soal untuk listening part 2 ini, Mister? Jadi paling sedikit yang pernah saya temui itu 6 soal ya, teman-teman. Jadi 6 soal itu untuk 2 audio. Jadi 1 audio 3 soal, 2 audio 3 soal lagi berarti 6 soal. Nah, paling banyak itu 10 soal, teman-teman. Ya, jadi yang 5 soal 5 soal. Jadi makanya tadi saya sampaikan di listening part B ini atau part 2 ini nanti 1 audio itu kemungkinan diikuti 3 soal, 4 soal, atau juga bisa 5 soal. Gitu ya. Nah, nanti sisanya nanti kalau misalkan misalkan listening part B itu ada 8 soal umumnya ya, teman-teman. Nanti 12 soalnya untuk part C. Seperti itu. Jadi kalau ditanya rata-rata berapa soal, rata-rata ada 4 soal di setiap audio. Seperti itu, teman-teman. Dan nggak pasti ya, maksudnya kadang 3, kadang 4, kadang 5. Kemudian untuk ITP kita harus benar berapa soal, Mister? Tergantung skornya. Miss nanti pengen skornya berapa? Karena nanti di reading di akhir nanti akan saya berikan deskriptor, bukan deskriptornya, tapi konversi, atau tabel konversi, teman-teman. Biar teman-teman nanti bisa menentukan kalau misalkan pengen skor segini, berarti minimal saya harus benar berapa di listening, di ini gitu ya. Nah, misalkan kalau 450 nanti, Miss ya. Kalau 450 itu nggak banyak kok benar ya. Nanti mungkin setengahnya dari misalkan kalau listening kan 50 soal, misalkan teman-teman benar 25 itu udah selamat kalau cuman 45. Maksudnya 450. Seperti itu. Structure misalnya ada 40 soal dan teman-teman cuma betul 20, itu masih selamat kalau 450. Gitu ya. Atau nanti kita untuk penjelasan skor dan pertanyaan-pertanyaan seputar tes nanti kita bahas di hari terakhir reading ya teman-teman. Insya Allah hari Minggu seperti itu. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun boleh silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a wonderful night guys. See you next time.